ente bidah, sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka, bidah, 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 bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrem. Hadis Nabi berbunyi, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, setiap sesat tempatnya neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dicantumkan oleh ulama besar kita, Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan beliau bukan ulama Wahabi, beliau ulama Syafi'i, Imam Nawawi, dalam dua kitab beliau, Al-Arba'in dan Riyadhus Shalihin. Akankah kita masih merasa risih dengan peringatan bahaya bid'ah? Akankah kita akan menilai suatu dakwah yang menerangkan pentingnya ikut sunnah dan bahaya bid'ah adalah dakwah yang radikal, dakwah yang ekstrim? Kalau demikian berarti yang mengajarkan radikalisme dan ekstremisme adalah Nabi SAW, karena yang pertama kali mengucapkan kata bid'ah adalah sesat adalah Nabi Muhammad SAW. Adakah yang lebih santun daripada Nabi Muhammad? Adakah yang dakwahnya lebih hikmah daripada Nabi Muhammad? Dan adakah yang berani memvonis Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengajak kepada radikalisme? Seorang yang ekstrim dalam dakwahnya. Karena yang kita sampaikan umum, kaidah umum, hadis, terjemahan, ya kan? Kecuali kita tunjuk batang hidung, ente bidah, sesat neraka, sesat neraka, sesat neraka, bidah, 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 bidah. Itu baru radikal, itu baru ekstrem. Ini yang kita baca cuma hadis. Nabi bersabda, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap kesesatan tepatnya adalah neraka. Riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah. Selesai, tanpa menunjuk batang hidung orang. Radikalisme dari mana? Ekstrem dari mana? Dari Hong Kong. Kecuali kita udah nunjuk batang hidung ormas ini, partai ini, hidungnya ini, ustadz ini, itu baru radikal. Kita cuma baca hadis. Oh, boleh juga, jangan saya baca, bapak aja baca terjemahannya. Coba artikan kullu bid'atin dhalalah. Apa artinya? Setiap sholat mulia, itu artinya nggak bisa. Wa kullu bid'atin dhalalah, yang mau masuk surga hendaknya beramal, begitu artinya. Nggak bisa juga. Coba bapak bacakan dan terjemahkan. Saya mau dengar. Pakai mic. Baca hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terjemahkan. Bisa juga. Cuma itu yang kita sampaikan. Meneruskan hadis Nabi. Karena khawatir kalau kita mati belum menyampaikannya, nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban, kita nggak punya jawaban. Cuma sekedar itu. Dan tujuan kita menyampaikannya adalah agar umat Islam ini benar-benar meneladani Rasulullah dalam ibadah mereka dan dalam akidah mereka. Karena Allah yang telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri toladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah SAW. Ini tujuan kita. Bukanlah tujuan kita untuk memvonis neraka kepada orang. Bukan untuk mengkapling-kaplingkan surga. Itu murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah agar manusia beribadah ikut sunnah Nabi. Bukan mengikuti budaya setempat, adat istiadat, mengikuti mayoritas orang. Cuma itu tujuan kita, nggak lebih dari itu. Itu pun kalau didengar, ya alhamdulillah. Nggak didengar pun nggak masalah. Tidak ada pemaksaan, tidak ada kartu keanggotaan. Cuma itu. Radikal dari sisi mana? Kecuali kita keliling-keliling, bawa parang, bawa kampak, yang buat bid'ah, bacok. Yang buat bid'ah ini bacok, usir, bakar. Itu baru radikal. Kita cuma bilang, Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udah. Elu masih lakukan ya antara elu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga neraka elu itu milik Allah, bukan milik saya. Jadi radikal dari sisi mana?